Won't that be one happy time, my God, now in that day. When the moon drips away. That new Jerusalem, come, my Lord. We're gonna walk, let them go. And cursed be him that moved my bones. No matter how you squirm or fight, gets what he deserves. Halo Sobat Ceker, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Bang Bejo punya quotes nih, seperti biasa. Sesuatu yang bukan milik kita nggak akan pernah menjadi milik kita. Seberapa kuat usaha kita untuk mendapatkannya, pasti bakal kalah sama anak orang kaya yang punya orang dalam. Ya ampun. Gini amat jadi orang miskin. Oke, kali ini Bang Bejo bakal bawain sebuah film yang berjudul The Grave tahun 1996. Dan film ini tuh berisi kisah legenda harta karun yang terpendam di dalam kuburan seorang Crazy Rich. Kabarnya sampai saat ini belum ada yang berhasil menemukannya, hingga memotivasi dua pemuda untuk menggali sebuah kuburan. Serem gak sih? Meski bergenre horror thriller, tapi penonton akan terhibur dengan adegan dan lelucon dari para pemerannya. Bahkan film ini juga cukup memacu adrenalin bagi para penontonnya. Karena film ini tuh banyak banget kejadian di luar prediksi. Wanjay, penasaran gak sih buat filmnya? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat rebahan. Got a price. Not every man, they don't. I ain't making excuses. You ever hear the one about the grave? No. Never heard that one. I don't know about them big cities, but down here, no two youngins. The other they're called 10. Cowok ini namanya King. Dia memiliki saudara bernama Tin. Saat ini keduanya sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun gara-gara ketahuan mencuri motor RX King milik Pak Lurah. Keduanya pun saling menyayangi dan saling melindungi dimanapun mereka berada. King sendiri memiliki jiwa pemberani, banyak akal dan gak mudah putus asa. Suatu hari saat sedang kerja bakti, seorang napi bernama Wax menghampiri mereka dan menceritakan legenda lokal tentang harta karun yang tersembunyi di kuburan seorang Crazy Rich bernama Matterson Hoke. Kabarnya sampai sekarang belum ada yang berhasil menemukan harta karun itu. Wax yakin banget kalau cerita itu nggak sekedar legenda, dan dia pun menantang King dan juga Tin untuk memecahkan legenda tersebut. Tapi sebelum Wax ngasih tahu di mana alamat kuburan itu, ia mengajukan sebuah kesepakatan buat membagi rata hasil penemuan harta karunnya nanti, dan King pun setuju dengan itu. Saat sedang piket malam, King terus merayu saudaranya itu agar mau bareng-bareng menjalankan misi besarnya. Dia penasaran banget dan benar-benar pengen segera berburu harta karun itu. Karena terus dipaksa, mau gak mau Tin pun menurutinya dengan catatan mereka berdua harus merahasiakan soal informasi keberadaan kuburan itu. Besoknya King mulai merancang strategi dengan matang untuk kabur dari penjara. Trip ahead. Thank you. Selain menyiapkan senjata, King juga kong kali kong dengan salah satu petugas nakal di penjara yang bernama Cole agar mengizinkan King dan juga Tin kabur dari penjara itu. Sebagai imbalannya, King dan Tin akan membagi hasil temuan harta karun itu kepada Cole. Dan setelah berpikir beberapa saat, Cole pun akhirnya setuju. Saat tengah malam, King dan Tin mengendap-endap kabur dan berhasil keluar dari pintu penjara berkat bantuan Cole. Supaya nggak ketahuan, mereka juga lewat saluran air bawah tanah dan terus berlari sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari penjara itu. Mereka pun menikmati udara bebas karena setelah bertahun-tahun mendekap di balik jeruji besi yang pengap itu. Sialnya, pas lagi menikmati kebebasan itu, aksi kabur mereka ketahuan. Dua mobil polisi pun dikerahkan untuk mengejar mereka. Mereka terus lari menghindari kejaran polisi hingga King pun berhenti berlari dan dengan cepat dia balik menembak para polisi dengan pistol yang sebelumnya ia siapkan. Kini mereka pun berhasil kabur. Karena sekarang mereka berstatus sebagai buronan, King dan juga Tin pun terus berlari hingga bersembunyi ke daerah rawa. Mengingat keluarga gak ada, rumah pun gak ada.
Bahkan satu-satunya harta yang mereka punya saat ini hanyalah sebungkus beng-beng. Karena sama-sama kelaparan, King pun harus rela membagi beng-bengnya pada saudaranya itu. There you go. Berjam-jam lamanya mereka hanya luntang-lantung di rawa tersebut. Tapi King udah senyum-senyum sambil membayangkan dirinya mendadak menjadi kaya setelah berhasil menemukan harta karunnya nanti. Bahkan King pun mulai kepo apa yang bakalan dilakukan oleh Tin dengan kekayaannya nanti. Tin gak begitu merespon pertanyaan itu karena dia sibuk mikirin gimana caranya bisa segera keluar dari rawa itu. Karena gak nemu ide, dia pun akhirnya mulai membayangkan dirinya yang bergelimang harta dan akan membeli pulsa listrik 1 miliar biar tidak pernah kebangun siang-siang karena suara token listrik. Boro-boro mendukung mimpi saudaranya, King malah nawarin cewek seksi kepada Tin. Dan saking usilnya, King juga nyeritain pengalaman memadu kasihnya. Tapi Tin si cowok kulkas itu sama sekali gak respon apapun. Saat dalam usaha kabur, mereka berdua pun akhirnya menemukan sebuah rumah. Dan setelah merasa suasananya aman, mereka segera mengendap-endap ke arah jemuran dan mencuri pakaian. Gak lama kemudian aksi mereka pun ketahuan sama pemilik rumah. King yang panik mendengar rintihan Tin yang sedang kesakitan segera membawa pergi dirinya dari tempat itu untuk mencari bantuan. Beruntung gak lama kemudian setelah menunggu di pinggir jalan ada seorang cowok yang mau ngasih tumpangan untuk mereka. Meski mereka adalah orang asing tapi cowok itu ramah banget kayak teman mau ngutang. Pinjam dulu 100. Dia juga berusaha menenangkan dan menghibur mereka dengan berbagai leluconnya. Bahkan cowok itu juga melindungi mereka dari kejaran polisi dan membawanya pulang. Saking baiknya dia benar-benar totalitas membantu King dan juga Tin kabur dari buronan polisi. Sampai-sampai ia rela ngasih mobilnya. Anjir, bentar, kok Bang Bejo gak pernah punya ya temen sebaik itu ya? Ya kan gue mau gitu dikasih mobil gitu cuma-cuma, masa numpak Supra getar terus? Dan dengan mobil itu awalnya King akan membawa Tin ke rumah sakit. Tapi mereka takut kalau bakal ketahuan dan Tin ditangkap polisi lagi. Mereka juga gak punya kenalan dokter. Dan akhirnya King pun terpaksa membawa Tin ke rumah temannya yang bekerja sebagai petugas kuburan yang bernama Travis. Meski bukan dokter, setidaknya Travis bisa membantu King untuk mengobati luka tembakannya Tin. Awalnya Travis menolak membantu karena dia sedang dalam percobaan setelah bebas dari penjara. Dia gak mau gara-gara membantu King dan Tin malah ketahuan dan ketangkap lagi. Tapi King terus memaksa dan mengancamnya. Akhirnya mau gak mau Travis pun membantu King merawatin. Tin ngerasa dirinya udah gak sanggup ikut berburu harta karun bersama King. Daripada kondisinya menghambat rencana perbuanan mereka, Tin meminta King untuk meninggalkannya saja bersama Travis dan teman-temannya yang lain. Karena bagaimanapun King harus tetap melanjutkan perburuan harta karun itu. Dan dengan berat hati King pun menuruti permintaan saudaranya tersebut. Adios. Adios. Begitu meninggalkan Tin, King pergi mengunjungi mantan pacarnya yang bernama Jordan. Begitu tahu yang datang adalah King, Jordan sangat muak dan gak mau menemuinya lagi. King segera mengeluarkan rayuan gombalnya dan berhasil membuat Jordan salting. Akhirnya Jordan pun mengizinkan King nginep dan bahkan keduanya menghabiskan malam dengan barter benih kehidupan. Di luar sana, diam-diam Cole mematai mereka. Keesokan paginya, King dan Jordan pun ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan itu, King janji setelah dia berhasil menjalankan rencana besarnya, dia akan menjemput Jordan dan janji akan menikahinya di KUA terdekat. Di rumahnya, Travis merasa Tin gak akan selamat karena dia terus mengeluarkan banyak darah. Travis merasa dirinya gak sanggup mengobati luka di tubuh Tin. Dia juga gak mungkin membawanya ke rumah sakit karena udah pasti polisi bakal menangkap mereka. Tin yang udah gak tahan sama rasa sakitnya cuma minta Travis ngasih obat lagi. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Travis. Dia janji bakalan ngasih obat lagi asalkan Tin mau membocorkan rencana perburuan harta karun mereka. Awalnya Tin bener-bener gak mau ngasih tahu. Tapi karena dia udah gak tahan sama rasa sakitnya, Tin pun terpaksa membocorkan rahasia itu. Madison Hope.
a grave. Some loot buried in his grave. Setelah Tin membocorkan rahasia itu, si Travis malah berkhianat dan nyawa Tin pun gak tertolong. Malamnya, Travis langsung mengajak kedua temannya itu yang bernama Celetus dan juga Bu untuk mendatangi kuburan Masterson. Di perjalanan, Celetus dan Bu terlihat ketakutan, tapi Travis terus meyakinkan mereka bahwa sebentar lagi mereka bakalan jadi crazy rich kalau berhasil nemuin harta karun ini. Mereka pun akhirnya menemukan kuburan Masterson. Sebelum menggalinya, mereka sempat membaca pesan yang ada di batu nisan Masterson. And cursed be him that moved my bones. Mereka segera membagi tugas. Bu ditugaskan untuk berjaga, sedangkan Travis dan Celetus menggali kuburan. Awalnya Celetus ketakutan, tapi Travis terus memaksanya dan meyakinkan bahwa orang mati gak bakal hidup lagi, jadi ngapain takut. Karena terus dipaksa, mau gak mau Celetus membantu Travis menggali kuburan tersebut. Pas lagi ngegali kuburan, Celetus kepikiran dan takut sumpah yang ditulis Masterson di batu nisannya bakalan jadi kenyataan. Travis pun terus meyakinkan Celetus bahwa pesan itu cuma buat nakut-nakutin orang aja. Dia bahkan terus meminta Celetus membantunya karena udah gak sabar pengen segera menemukan harta karun yang tertimbun di kuburan itu. Forgive us, Lord, we know not what we do. Setelah berhasil menemukan peti mati Masterson, perlahan Travis membuka peti itu dan betapa terkejutnya dia saat mereka hanya menemukan mayat Masterson yang sudah membusuk dan sepasang cincin di jarinya. Karena gak nemu harta karun, Travis pun yakin cincin itu pasti berharga dan dia pun langsung mengambilnya. Gak lama kemudian, Travis dan Celetus mendengar seorang mendekati kuburan. Bu yang sedang berjaga juga mendengar suara langkah seseorang yang sedang mendekati kuburan tanpa bilang amit bah. Diam-diam dia mengintai dan akhirnya memukulnya dengan skop sampai pingsan. Dia pun sangat panik begitu tahu yang dipukul adalah King. Bu langsung memanggil Travis dan Celetus agar membantunya. Mengetahui itu, Celetus jadi ikutan panik dan nyuruh Travis untuk nyembuhin King. Karena nggak bawa kotak P3K, Travis pun nggak bisa berbuat apa-apa. Bu dan Celetus terus panik dan merasa bersalah karena telah menyerang kawannya sendiri. Untuk menenangkan mereka, Travis pura-pura ngecek jenutnya King dan bilang kalau King udah meninggoy. Dan mereka pun semakin panik. Ditambah lagi mereka nggak punya waktu dan harus segera pergi dari situ karena udah hampir pagi. Saking kepepetnya mereka terpaksa mengubur mayat King bersama dengan mayat Masterson. Setelah berhasil mengubur King, mereka buru-buru meninggalkan area pemakaman. Bu kemudian ditugaskan membawa mobilnya King ke base camp. Setelah sampai base camp, Celetus terus aja khawatir gara-gara Bu yang gak datang-datang. Saat itu Travis berusaha untuk gak suuzon sambil menenangkan Celetus. Travis dan Celetus menunggu kedatangan Bu hingga pagi, tapi tetap aja Bu gak kunjung datang. Celetus terus saja panik sampai-sampai Travis jadi suuzon kalau Bu ketangkap polisi dan bakalan membongkar aksi mereka. Tapi Celetus yakin Bu gak bakalan melapor karena dia setia kawan. Ternyata saat Bu nyalain mesin mobilnya King, tiba-tiba Cole menyergap Bu dan mencekiknya sampai pingsan. Keesokan paginya Cole sengaja memasang besi pemberat di kakinya Bu. Gak lama kemudian Bu sadar dari pingsannya dan kaget karena tiba-tiba dia dilemparkan ke sungai. Bu pun panik karena dirinya hampir tenggelam dan segera minta pertolongan. Cole pun memberikan 3 pilihan buat Bu. Pilihan pertama, ia membiarkan dirinya tetap tenggelam. Pilihan kedua, memberitahu siapa yang memberitahunya tentang kuburan. Dan yang ketiga, memotong anggota tubuhnya dengan pisau. Awalnya Bu kekeh gak mau bocorin rahasia teman-temannya, sehingga dia memilih pilihan ketiga. Tapi setelah dia memotong salah satu anggota tubuhnya, Cole tetap membiarkannya. Karena udah gak tahan lagi, akhirnya Bu terpaksa berkhianat dan membongkar rahasia teman-temannya itu. Karena Bu ditunggu gak datang-datang, Travis dan Celetus pun memutuskan pergi ke kantor barang antik yang dikelola sama Jordan. Mereka meminta bantuannya untuk menafsirkan tulisan pada cincin Masterson itu. Sebelum menafsirkan tulisan itu, Jordan menceritakan kisah seorang crazy rich tua bernama Masterson yang menikahi seorang wanita yang sangat muda bernama Ophelia. Tujuan dari pernikahannya itu agar Masterson punya anak dan akan mewariskan semua kekayaannya.
Namun Ophelia yang ternyata mandul akhirnya mengadopsi seorang anak. Tapi sejak kematian Masterson dan Ophelia, anak itu nggak pernah ada kabarnya. Dan menurut Jordan, tulisan di cincin itu nggak bisa diartikan sebelum kedua cincin Masterson disatukan. Kata-kata Jordan itu akhirnya menginspirasi Travis dan juga Cletus untuk kembali ke kuburan dan menggalinya lagi. Ketika mereka menemukan peti mati Masterson lagi, betapa terkejutnya mereka saat mengetahui ternyata King masih hidup. Padahal mereka sudah menguburnya sehari semalaman. Mereka segera menyelamatkan King dan Travis langsung mengambil cincin kedua si Masterson. King pun heran apa yang terjadi padanya dan Travis pura-pura nggak tahu dan membohonginya. Well, what are you boys doing out here? Well, I guess you could say he's in a stable condition. Yeah. Saat perjalanan pulang, Cletus mulai khawatir dan meminta Travis untuk jujur aja. Travis gak mau jujur karena King pasti akan membunuh mereka. Biarkan King merasa mereka yang menolongnya dan akan membagi harta karun itu pada mereka. Dan Cletus pun terpaksa menuruti Travis. Besok paginya King menyadari bahwa Travis dan Cletus gak membantunya tapi malah sengaja meninggalkan dia di kuburan. King pun gak yakin kalau mereka datang disuruh Tin untuk membantunya, tapi mereka datang untuk mencari harta karun itu. King pun penasaran tentang keadaan Tin. What happened to Tin? Hey! Dan sebelum King benar-benar membunuh Travis, akhirnya mereka pun berkata jujur tentang keadaan Tin dan kejadian yang baru aja menimpa King. Awalnya King gak percaya, tapi Travis dan Cletus terus berusaha meyakinkannya dan mengajaknya berburu harta karun bareng. Dan akhirnya mereka pun bisa berdamai. King, Travis, dan Cletus pun langsung menemui Jordan dan memintanya untuk mengartikan tulisan dari kedua cincin Maestron itu. Setelah kedua cincin itu berhasil disatukan, Jordan pun berhasil membaca tulisan Latinnya. Tapi Jordan gak mau ngasih tahu pesan tersimpan di tulisan itu. Sebagai imbalannya, King janji akan membagi harta karun yang nantinya akan mereka temukan kepada Jordan. Akhirnya Jordan pun sepakat dan memberitahukan pesan tersebut. Pesan yang menunjukkan semua kekayaan milik Masterson tersimpan di kuburan Ophelia. Malamnya, King, Travis, dan Cletus memutuskan untuk membongkar kuburan Ophelia sesuai dengan kata kunci di cincin Masterson. Mereka bertiga pun gotong royong mengangkat penutup batu dari kuburan Ophelia dan menemukan tangga menuju terowongan bawah tanah. Mereka pun turun mengikuti tangga itu hingga mereka menemukan sebuah pintu besi. King pun berhasil membukanya, namun setelah masuk, mereka menemukan kotak-kotak besi yang berisi potongan tubuh Ophelia yang telah membusuk, menandakan bahwa Masterson lah yang telah membunuhnya. Di sisi sampingnya, mereka menemukan tumpukan uang cash dan banyak perhiasan yang didapatkan Ophelia dari pernikahannya. Pas lagi seneng-senengnya berhasil menemukan harta karun itu, tiba-tiba seorang mengunci pintu besi tersebut. Dan mereka pun terjebak di dalam ruangan bawah tanah itu bersama dengan harta karun yang mereka temukan. Ternyata Jordan diam-diam mengikuti dan berhasil mengunci mereka. Jordan pun lega dan beristirahat sejenak sambil ngudut. Gak lama kemudian Cole datang ke kuburan itu dan berniat mau membunuh Jordan. Cole ngira Jordan bersekongkol dan membantu King mendapatkan harta karun itu. Tanpa pikir panjang, Cole langsung menembaknya dan Jordan pun langsung terjatuh. Saat Cole memastikan keadaan Jordan, dia sangat yakin Jordan akan meninggoy dan harta karun itu akan menjadi miliknya. Tapi nggak disangka dengan cepat Jordan mengambil senapan dari belakang batu nisan dan langsung balik menembak Cole sampai meninggoy. Ternyata Jordan itu nggak meninggoy dan kini sedang menjalani hukuman di penjara. Tembakan di tenggorokannya itu menyebabkan ia harus menggunakan laring buatan untuk bicara dan mengubah suaranya. Dan seseorang yang berbincang di hadapannya adalah seorang pendeta yang sedang membesuknya. Semua kisah legenda harta karun itu beneran ada. Dan pesan di batu nisan Masterson benar-benar terjadi. Now I'm gonna give you a little pearl of wisdom. Every man gets what he deserves. Lalu sang pendeta yang penasaran pun menanyakan keberadaan anak perempuan Masterson itu.
Jordan pun gak ngasih jawaban, tapi Jordan mengisyaratkan bahwa itu adalah dia. Anjir, plot twist banget filmnya anjay. Dan akibat aksi membunuh Cole, Jordan pun dihukum meninggoy. Kini tiba saatnya Jordan diantar ke kursi listrik dan siap untuk dieksekusi besok pagi. Beberapa waktu kemudian, karena penasaran, pendeta pun langsung mengunjungi kuburan Ophelia. Dia diam-diam membuka kuburan Ophelia dan turun mengikuti tangga menuju terowongan bawah tanah. Dan filmnya pun tamat. Come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart